Terus kita sehabis coaching klinik itu kita wawancara terkait posisinya Coach Erwan sekarang di PSIM bagaimana. Kan kemarin setelah berhasil membawa PSIM juara Liga 2 dan promosi ke Liga 1 musim ini kan manajemen kan sempat menjanjikan bahwa Coach Erwan ini akan tetap menjadi bagian tubuh dari PSIM Jogja di musim depan, di Liga 1 musim depan, dan posisinya Coach Erwan itu akan diproyeksikan menjadi asisten pelatih asing. Kalau memang menuju tim profesional gitu kan, tim maksudnya sebuah tim yang punya level tim sepak bola yang lebih tinggi, itu ya harus punya training ground. Training ground ya. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Oke, kembali lagi di podcast Main Bola Radar Jogja. Masih bersama saya Bahana dan dua orang narasumber kita, ada Pak Ananto dan juga Mas Risti Kopong. Lama gak terdengar ini, kita hari ini ngomongin PSIM Jogja. PSIM ini setelah juara Liga 2 adem ayem. Nah, kita akan cari informasinya dari wartawan kita yang terpercaya, Info A1. Mas Kopong, ada info apa nih Mas PSIM? Katanya terakhir ini kontrak Erwan ini pada apa tidak jelas karena udah habis katanya, dan tidak ada pihak manajemen maupun owner dari PSIM yang menghubungi Erwan. Gimana Mas penjelasannya Mas? Ya memang ya kayaknya bulan ini atau mungkin sampai bulan depan bulan ini kontrak Coach Erwan katanya kemarin kita konfirmasi, kita ketemu di Kridosono itu dalam acara coaching klinik PSIM menggelar coaching klinik bersama SSB IM Naturindo di Kridosono. Kebetulan di sana Coach Erwan yang memberikan materi terhadap anak-anak SSB di IM Naturindo itu. Terus kita sehabis coaching klinik itu kita wawancara terkait posisinya Coach Erwan sekarang di PSIM bagaimana. Kan kemarin setelah berhasil membawa PSIM juara Liga 2 dan promosi ke Liga 1 musim ini kan manajemen kan sempat menjanjikan bahwa Coach Erwan ini akan tetap menjadi bagian tubuh dari PSIM Jogja di musim depan, di Liga 1 musim depan, dan posisinya Coach Erwan itu akan diproyeksikan menjadi asisten pelatih asing. Kayaknya kan PSIM kemarin kan mau merekrut pelatih asing ini di Liga 1 musim depan untuk bisa berkompetisi dengan kontestan lain, Pak Ananto. Terus ada juga kan sebagai syarat di Liga 1 ini kan besok ada klub EPA ya, untuk anak-anak muda. Nah, di situ Coach Erwan juga diproyeksikan untuk menjadi dirtek di EPA itu. Nah, kita tanya awalnya kita tanya terkait konsep seperti apa yang akan dipakai Coach Erwan untuk EPA ke depan. Nah, Coach Erwan belum mempunyai konsep menjawab di situ. Coach Erwan belum bisa menjawab konsepnya seperti apa dan sebagainya, ke depan akan seperti apakah nanti akan berkolaborasi dengan SSB atau open recruitment, kita juga tidak tahu untuk EPA itu, karena Coach Erwan belum tahu seperti itu karena sejauh ini kontraknya baru saja habis, dan kita tanya kejelasan masa depan Coach Erwan di PSIM ini, katanya sampai hari ini belum ada hitam di atas putih untuk kejelasan kontrak Coach Erwan. Nah, katanya Coach Erwan kemarin dari sehabis membawa PSIM lolos ke Liga 1 dan juara di Manahan Solo itu sampai sekarang masih lost kontak dengan pihak manajemen, belum ada obrolan, dan teman-teman wartawan pun juga demikian. Maksudnya kita menghubungi pihak manajemen pun juga belum ada respon sama sekali. Mungkin kayaknya masih manajemen itu mungkin di Jakarta masih sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk persiapan Liga 1 musim depan kan, karena kan juga masih banyak persiapan yang harus dilakukan mulai dari stadion, persiapan tim, cari rekrutmen pemain, terus EPA juga, dan tentu saja sponsor-sponsor yang besok akan membantu PSIM. Mengingat kemarin Buliana sudah berstatement bahwa persiapan untuk Liga 1 ini pasti akan memakan biaya jauh lebih besar dibandingkan Liga 2 kemarin. Katanya kalau dikalkulasi hampir 5 kali lipat, seperti itu Mas. Ya.
Pak Anto lihat seperti ini gimana Pak? Ya ini sebenarnya biasa terjadi di klub-klub Liga Indonesia, Pak. Oke. Ya cuma memang kalau sekarang ini kan klub-klub ini kan banyak yang swasta ya, Pak. Iya. Banyak yang swasta dan mereka memang satu pintu, satu manajemen. Kalau dulu kan biasanya pengurus ini kan masih, kalau dulu kan katanya profesional, tapi sebenarnya masih bergantung pada PBD. Dan kemudian di situ kan struktur klubnya bukan perusahaan. Jadi banyak stakeholder di situ yang bisa kita mintai konfirmasi atau informasi-informasi yang apa ya? Ya informal lah yang bisa kita olah kemudian kita jadikan sebuah berita. Iya Pak. Nah kalau sekarang ini kan memang tim ini kan agak sulit untuk kita mendapatkan informasi, tapi yang namanya wartawan pasti juga kayak kemarin info yang dari Erwan ini kan juga setidaknya ada informasi bahwa masih ada peluang dari beberapa pelatih untuk gabung ke situ kan. Jadi belum ada fake pelatihnya ini siapa. Nah ini biasanya yang rame itu ya musim seperti ini Bang. Menjelang musim kompetisi ini yang rame beritanya gitu. Rame isu rumor, siapa pemainnya, siapa pelatihnya, ini biasanya rumor gitu, banyak ramenya. Ini yang jadi bumbu-bumbu berita sebenarnya, Bang. Kalau kita pinter ngolahnya ini menarik. Cuma kamu kan nggak pernah, jarang menulis PSIM ini. Ya kali ini harus segera. Berarti kalau dulu saya jadi wartawan itu, saya sama redaktur saya dibilang kalau kamu nulis berita olahraga tim ini, ibaratnya pemain ngentut itu diwoco. Nah misalnya mbok tulis itu tetap enek sing moco gitu, Bang. Nah ini yang harus kita, ya memang dulu dengan sekarang kan beda. Apalagi sekarang ya misalnya kalau dulu kan tim ini, manajemen ini, pengurus ini ada di kota itu kan. Nah sekarang ini pengurusnya kan, manajemennya kan nggak di Jogja. Nah, kemungkinan besar informasi yang bergulir itu kan informasinya malah di Jogja, di Jakarta. Karena saya yakin kok sekelas manajer PSIM dan presiden direkturnya PSIM ini nggak tinggal diam. Ya mungkin nanti ada kejutan-kejutan lah. Pasti ada kejutan-kejutan karena mereka itu kan bergerak cepat. Saya pikir ini loh. Mungkin ini mayoritas 50% skuad ini bisa sudah terpilih, Bang. Tinggal menunggu musim kompetisi ini selesai. Iya. Ya kan? Seperti itu ya. Dan dari pemain lama kan belum ada informasi ya. Belum. Cuma kan sudah ada gentleman agreement kayak dengan pemain asing itu kan ibaratnya masih sudah ada omongan kan bahwa mereka akan dipertahankan semua. Tinggal nambah 5 pemain lain gitu kan. 5 atau mungkin nanti tambah jadi 11 karena ini kan regulasinya mungkin Bisa berubah lagi, Pak. bisa berubah kan, bisa yang didaftarkan 11, yang main 8 atau 6 itu bisa gitu. Karena dari PSSI dari PT Liga ini juga masih ada katanya mengajukan proposal ke PSSI terkait dengan regulasi pemain asing gitu kan. Terus pemain-pemain lokal ini yang yang kemarin juga katanya masih terikat kontrak sampai April kan. Ini kan berarti sudah selesai semua kan. Dan tim-tim lain di Liga 1 ataupun Liga 2 ini kan juga belum bergerak. Ya memang ada beberapa yang bergerak kayak Malut ini sudah mulai kenceng kan. Bayangkara kayaknya juga sudah mulai. Bayangkara sudah mulai, kemudian kita dengar lagi bahkan dari Persis Solo ini saya tadi baca sekilas beritanya Ramadan Sananta itu akan main di Liga Malaysia, ya kan? Jadi sudah nggak main di Indonesia lagi. Dia direkrut sama DPRM DPPM gitu kan dari Brunei, klub Brunei yang main di Liga Malaysia. Dulu sebelumnya main di Liga Singapura, gitu kan. Nah, klub Brunei ini memang dia sering pindah-pindah karena kompetisi di Brunei ini kan juga cuma klubnya juga itu saja, mereka main di luar. Nah, salah satu pemain yang diincar itu ya si Ramadan Sananta dan sudah fix bahwa Sananta ini akan main di Brunei. Jadi kalau PSIM mau ngejar Sananta ya sudah finish. Habis kelar dan kemudian mungkin ini kan kayak si
Raffi, Rafinya. bukan si manajernya. Razi ini kan sudah, apalagi kalau kita dengar obrolannya kemarin ya, kalau kita Kontraknya sampai simak April nggak salah. apa? Kontraknya sampai April kan dia. Razi. Oh. Razi diperpanjang lagi pasti kan. Razi kan pasti diperpanjang kan. Dan dia kan pasti sudah bergerak ya, sudah bergerak untuk mencari, apalagi kemarin waktu datang ke sini aja beberapa bulan yang lalu ya. Wah, setelah berjuara itu dia juga ngomong sudah interview 6 Pelatih. gitu kan. Dan mohon maaf, Bong, saya ini juga kena dampaknya juga, Bong. Kenapa, Pak? Ya nggak tahu, ada aja yang hubungi saya gitu kan. Ya, gimana, Pak? Ya ada beberapa dalam tanda kutip pelatih yang pernah latih di Liga Indonesia ya. Itu minta saya agar Rekomendasi. ngomong ke PSM. Saya nggak ada hubungan apa-apa ini. Kan. Udah saya nggak urusan lagi gitu-gitu, saya bilang gitu kan. Udah kamu cari informasinya sendiri gitu kan. Yang jelas tim PSM itu nggak mungkin pakai kamu. Ya udah bilang gitu aja gitu kan. Ya, jadi ya memang PSM ini jadi apa ya, kayak ibaratnya kayak magnet lah. Iya. Magnet. Karena tim ini tim yang punya sejarah panjang. Pendukungnya juga luar biasa, loyal, sabar. Dan kemudian manajemennya juga bagus. Ya. Manajernya ini juga kualitasnya oke lah. Dan kita berharap jangan sampai manajernya ini direkrut sama tim lain gitu kan. Ya kan, kalau sampai kehilangan ini repot juga kita. Karena dia wawasannya bagus ya kan. Wawasannya bagus dan dia bisa melihat pemain itu baik atau tidak, itu dia Ngerti punya bola lah ibaratnya. ya, dia tahu bola lah. Wawasan tentang sepak bolanya dia juga luas gitu kan. Nah sebenarnya manajer-manajer muda seperti ini yang dibutuhkan oleh klub-klub Indonesia yang pengen benar-benar profesional gitu kan. Nah ini ya kalau saya sih khawatirnya bukan PSIM kok nggak dapat pemain. Khawatirnya manajernya malah hilang sama presidennya gitu kan. Kalau dua orang ini hilang repot lagi gitu kan. Ya ownernya mungkin sama, investornya. Cuma kalau orang-orang yang berada di balik kemudinya PSIM ini hilang, ini repot lagi gitu kan. Tapi kita lihat komitmen yang kemarin kan enggak ya. Tapi yang menarik memang ya kita berharap sih kalau dari sisi pemain ya, kalau saya sih gini aja, maksudnya jangan mudah percaya dengan agennya gitu. Jadi kalau memang mau lihat pemain ya benar-benar lihat pemain, terutama pemain asing ya. Jangan sampai keblosok gitu aja. Ya saya bukan lagi mendiskreditkan agen gitu kan, cuma kan jangan sampai beli kucing dalam karung gitu kan. Itu Jadi nasibnya nanti keblosok gitu kan. Wis ngetokke duit oke, bluk, putaran kedua potong semua, tapi kan tim harus keluarkan duit lagi atau untuk melunasi kontrak mereka gitu kan. DP sudah keluar gitu kan. Ya ini memang fase-fase yang sangat krusial Bang. Dalam membangun tim. Jadi kalau di fase ini kepleset, ya nanti keblosok itu loh Bang. Ya ini kepleset tok. Melaku rono keblosok gitu kan. Nah, repot gitu kan. Ya, jangan sampai pengalaman yang terjadi di klub-klub lain gitu ya, yang dalam tanda kutip terancam degradasi, ini terjadi juga di PSIM. Jadi ini banyak pelajaran lah yang perlu dilihat di klub-klub lain di musim ini. Itu Pak. Karena seingat saya kan waktu wawancara kita sama Razi kan dia ngomong kan bahwa dia kontraknya selesai April kan, sedangkan sudah Mei. Memang ya wajar kalau dia ngilang ya, karena memang cara kontrak kan Razi kita belum dapat konfirmasi kan dari pihak pusat manajemen pusat bahwa dia diperpanjang atau tidak kan. Dan selama ini memang kalau saya stalking Instagram dia kan, dia banyak bergaul dengan owner-owner tuh, foto dengan owner ini kan, dia sangat kadang saya berpikir wah apa jangan-jangan diambil ya sama dia, kadang foto sama ownernya Dewa ini kan. Memang sangat riskan kan, kehilangan Raji ya memang sangat disayangkan. Ya karena anak ini high profile ya. High profile di sepak bola Indonesia gitu. Dia teruji gitu. Meskipun dia muda, dia punya kemampuan. Jadi saya pikir untuk klub lain ya juga kalau mau
Banyak sih yang pengen rekrut dia gitu kan. Ya tinggal harusnya PSIM bisa mengamankan loh. Tapi kalau kita lihat komitmennya kemarin kan nggak mungkin. Ya bahan aja yang khawatir gitu. Ya, karena Man-Eman itu kalau sampai nanti manajernya salah orang kan harus nasibnya. Kan sudah berapa musim kan manajer ini ganti-ganti ya. Nggak ada yang bisa ya apapun lah. Siapapun dia, awalnya dia seperti apa, toh dia yang berhasil menaikkan PSIM. Dan kita tahu visinya dia kan, visi sepak bola dalam bangun tim bola seperti apa gitu. Kalau untuk pelatih Bang memang belum ada nama sama sekali. Ya banyak sekali rumor yang beredar ya Mas sekarang dari Marcos Reina yang dulu pernah tak buat. Oh ya, ini saya Marcos Reina. Marcos Reina Torres itu, terus ada lagi Cugura siapa? Kogura. Stefano Kogura yang dari Bali United. Bali. Terus banyak lagi isu-isu yang beredar seperti pelatih-pelatih yang hengkang dari klubnya ini terus dikait-kaitkan dengan PSM ini banyak. Nah, artinya ini kan banyak bola-bola liar, Pak, seperti pelatih, pemain. Isu-isu yang beredar ini di media sosial banyak. Cuman kalau dari pelatih ini kan saya belum ada konfirmasi resmi dari Mas Razi ini dan tim pun juga belum merilis resmi. Begitu pula dengan ini pemain-pemain kayak So Yamamoto, Septian Dwi Maulana ya, PSIS dan David Maulana itu. Terus sama kipernya Bekasi itu siapa itu lupa aku namanya itu katanya sudah ada kesepakatan verbal dan sebagainya. Ini masih dalam isu semua. Kita juga belum bisa konfirmasi secara langsung. Kalau Marcos Reina itu latar belakangnya apa, Pong? Kamu yang dengar gitu. Itu kan pemain ini tuh Pak, pelatih FC Rangers Pak sekarang Pak. Glasgow Rangers. Ranger FC Ranger kayaknya. FC Rangers Dan beda dengan Glasgow Rangers. Beda ya? Beda. Saya nggak tahu nih. Ranger itu. Iya. Kalau setahu saya, seingat saya Glasgow Rangers. Kalau Ranger FC saya nggak tahu gitu kan. Yang itu asli Spanyol itu, orang Spanyol. Ya, terus muda. Nah, seperti kriterianya Mas Razi seperti saya wawancara. Atau di sini tuh. Tapi kalau nggak salah dia itu sempat terobsesi sama Brighton dan. Nggak kurang. Jangan-jangan malah bekas pelatihnya Brighton yang sekarang latih Marseille itu De Zerbi yang diangkut gitu kan. Nggak mungkin. Kalau itu wah luar biasa gitu kan. Tapi andai-andai aja ya. Inilah namanya? Ya kemarin juga ya kita ngobrol-ngobrol dengan Coach Erwan. Ini wawancara ya. Konteksnya wawancara. Itu kita tekankan soal itu pelatihnya. Ini gimana Coach melihat besok kan kayaknya kan akan proyeksikan sebagai asisten pelatih, melihat sosok pelatih ini belum tahu namanya. Ini gimana? Kalau Marcos Reina itu munculnya dari siapa, Bang? Itu medsos ya Pak. Oh medsos. Banyak yang beredar di medsos. Dari Razi sendiri belum ada konfirmasi? Belum ada sama sekali. Masih dalam rahasia yang kalau saya konfirmasi terakhir ini masih dalam penggodokan katanya. Tapi sudah ada nama yang dikantongi. Siapa aja Bang kira-kira? Wah, nggak Mas Razi nggak nyebut namanya Pak. Cuman ya ini masih berjalan. Pelatih asing yang jelas. Pelatih asing yang jelas antara Spanyol dan Portugal itu. Tapi muda ya, seperti yang dia obrolin di sini. Muda. Lah muda ini kan kisaran 30 sampai 40 tahun. 30 sampai 40 tahun berarti pengalamannya belum banyak kalau 30 tahun. 30 misal dia baru pensiun dari sepak bola. Dari pemain profesional kalau dia main gitu kan. Kecuali kalau kayak misalnya Andre Villas-Boas dulu yang latih Chelsea sama Porto itu kan. Dia umurnya 34 tahun. Hampir sama dengan Frank Lampard sama John Terry kan. Sehingga dia katanya nggak bisa mengendalikan ruang ganti karena masih kalah senior sama pemain gitu kan. Berarti kan jangan-jangan nanti yang model-model gitu, Wong. Nggak kurang paham itu Pak. Tapi kayaknya ya kok nggak cuman pelatihnya, pemainnya pun juga dalam konteks ini. Kalau saya kira ya Mas Razi itu pengennya juga yang muda. Semua pemainnya juga pemain-pemain muda seperti semangatnya di Liga 2 musim lalu, Pak. Semua kan pemain muda mayoritas. Seperti itu. Kalau pemain-pemain muda yang ngasih Jogja sendiri udah dikontrak belum? Maksudnya ada di kontak belum sama manajemen? Nah, ini kemarin siapa yang muda? Nah, kemarin ini kan kayaknya Yuda Alkansa ini udah lepas. Oh, gitu. Oh, sudah positif nggak diperpanjang ya. Kemarin juga
udah kayaknya bikin postingan di Instagram kayaknya nggak diperpanjang. Terus Ini kayaknya Seva dipertahankan. Seva cukup menonjol. memang. Terus Kan. Terus ya mungkin ini kemungkinan ya. Kemungkinan ini ada Mas Suni. Suni itu diperpanjang. Mas Suni kayaknya juga diperpanjang. Terus ada Aditya Gigis itu kayaknya juga. Atau Rio Hardiawan mungkin ada juga. Mungkin yang lokal-lokal mungkin saya dengarnya ya mungkin ya ini kemungkinan itu. Ya, betul pasti ya. Pasti itu mungkin. Berarti itu yang kemungkinan besar sudah ada kabarnya. Ya, yang asing ini kan baru Rafa sama Yusaku. Yang sudah dipertahankan. Ya, Omid ini belum tahu ini mah. Heeh. Nah, Omid ini nasibnya. Omid kalau nggak salah kemarin dia main di timnas Afghanistan. Waktu ya tapi timnya kalah. Waktu lawan mana gitu dia pemain pengganti kalau nggak salah. Terus ada idola apa lagi? Nah itu cuman sebatas itu sama ya karena kan kita kan ini konteksnya kan baru apa namanya segala persiapan ya Pak ya kita tanya infrastruktur dan sebagainya. Kalau official itu yang lain di mana Bang? Sekarang kan rata-rata mayoritas berdomisili di Jogja juga. Ya. Teman-temanmu itu loh. Heeh. Dan mereka nggak ada kabar juga. Ya di kantor. Oh di kantor. Berarti kantornya tetap ada Bang? Tetap ada. Berarti tetap ada aktivitas ya di situ. Ada aktivitas. Aktivitasnya apa aja? Masih aktivitas ya store masih. Store masih tetap jalan. Terus Katro Mas sana. Masih kan katanya Mas Farod kemarin kan Kitmet kan masih bertahan toh. ya dipertahankan semua. Semua. Terus apa namanya ya mungkin kan kayak tim medianya juga Jalan. mau bikin konsep-konsep mungkin ya mikir kok Pak maksudnya konsep Liga 2 ini kan nanti media sosialnya kan pasti akan berbeda dengan konsepnya Liga 1 masih berpikir soal konsep dan sebagainya kan mereka berpikir rancangan-rancangan itu ya mungkin ya Terus untuk kandang Bang katanya malah kasihan Mandala Krida nongol sebagai ini home base. ya kandang ini belum pasti ya artinya kan ini masih dalam proses pencarian ya manajemen artinya kan ini banyak sekali rumor yang beredar bahwa ada Mandala, SSA sama Mo Subroto dan terakhir juga Maguwo juga bisa dilirik juga. Tapi Maguwo ini kan ya semoga saja bisa buat bareng-bareng ya karena kan ini yang sangat Konsepnya kayak San Siro. sangat memadai dan sangat standar lah untuk Liga 1 ini baru Maguwo kalau di Jogja. Kalau di SSA sama di Mandala ini kan belum standar. Apalagi Mandala itu kan belum ada lampu. Ya. Dan belum single seat juga. Iya. Nah mungkin kalau Mandala itu kan mungkin nanti proyeknya kan bisa menjadi kandangan jangka menengah sambil nyicil Nyicil apa Bang? yang gawe single seat. Oh tak kira nyicil utang. Terus masang Kyoto korupsi. Ya. Pasang lampu, SSA pun juga seperti itu nanti. Nanti kan bisa bertahap juga kan kalau di Mandala single seatnya juga nggak harus utuh gitu Pak namanya. Secara regulasi bisa dicicil yang penting ada sebagian dulu yang single seat. Itu siapa yang bangun? BPO atau Katanya PSLM? pihak Pemda sudah menyerahkan penuh Ke TSM. mau ada investor ya monggo saja. Ya kalau untuk masang lampu nggak terlalu lama Bang. Nggak terlalu lama. Ada sewanya juga katanya Pak. Sewa apa? Lampu itu portable gitu ada. Wah ya mending permanen. Wah, kalau portable itu sewa. Ya sewa itu biaya Bang. Nah ya Tapi kalau kita beli itu jadi aset. Iya kan. Ya tergantung nanti kalau memang ini sudah dipasrahkan ke PSIM-an stadionnya. Kalau saya pandangannya dari sisi keuangan, ya saya mending beli lampu, pasang lampu gitu kan. Itu jadi aset daripada kita sewa. Sewa itu hitungannya dalam keuangan itu biaya terus, Bang. bengkak. Biaya setiap bulan itu muncul biaya itu. Bener Pak. Tapi kalau beli kita punya aset, ya aset itu ada biayanya. Biayanya apa? Penyusutan gitu loh. Tapi kalau sewa ya sudah ada sewa, kena pajak juga. Setiap sewa kan ada pajaknya. Iya Pak. Ya kan. Nah, sewa lampu kan nggak kayak sewa Petromak, Bang. Ya kan. Kalau sewa Petromak atau sewa lampu untuk mantenanmu besok itu kan ya paling berapa sih? 10 juta wis include karo kursine karo kajange ya. Masih coklat kelip. Coklat kelip. Syukur-syukur karo penyanyine ya, Bang. Lah nek stadion yo ora sakmono to, Bang. Wah, gitu loh, Bang. Tapi saya dengar Bang, kalau menggunakan Mandala kan ada satu sisi tribun yang nggak bisa dipakai kan? Iya, yang atas. Larang bahkan. Yang Nah itu
Gimana tuh Bang? Ya mungkin tidak masalah sih Mas. Oh ya, Iya, tidak karena masalah. kan membahayakan itu. Tidak masalah, artinya kan ya seperti musim lalu, yang atas tidak digunakan. Tidak digunakan, yang penting kan yang aman aja itu bisa digunakan, tapi yang penting ini kan harus memenuhi regulasi itu yang penting kalau bisa. Regulasi keselamatan kan. Terus apa namanya kayak harus ada lampu juga, memenuhi lampu single seat itu juga. Ya kalau yang itu kan mungkin ya juga tidak masalah, nanti bisa Yang mahal mungkin lampu sama single seat, Bang. iya. Kalau apa namanya papan monitor apa namanya LED. LED itu nggak begitu, kan harus ada 2 tuh LED-nya. Terus kan fungsinya itu nanti untuk untuk VAR juga. Terus ya lampu yang mahal lampu, Bang. Lampu sekitar 4 miliar kalau nggak salah ya. Mungkin seperti Satunya itu. Iya, gitu Mas mungkin Mas. Kalau PSIM ya mampu, mampu itu kalau 4 miliar ya mending beli kalau Dikali 4 kan. Kali 4 ya. berarti 12 miliar. 12 miliar. Oh, 12 miliar. Wah, luar biasa aja. Harusnya kan kita punya lampu ya, Bang, tapi dikorupsi ya. Abang belum tahu kok, Abang belum tahu. Yang tahu pra itu, yang liputan pra itu yang tahu infonya gitu. Nah, kenapa nggak di Maguwo, Bang? Ya, Pertimbangannya apa? ya itu jadi opsi, Pak. Tetap jadi opsi, tapi kan apa Nah, namanya? maksud saya kan bukan opsi pertama ya. Ya. Ya kalau misalnya di Mandala itu kan harus pasang lampu. Ya. Pasang lampu itu paling enggak kita harus bikin tower dulu kan. Kalau yang paling coba kan bikin tower. Bikin tower itu juga enggak sebulan enggak selesai, Bang. Ya, Belum lagi nanti apa namanya instalasi lampu dan sebagainya. instalasi ya. Terus misalnya nanti mau kompetisi datang yang ya dimulai yang paling realistis kan di Maguwo, gitu. siap. Apa pakai apa gimana gitu? Enggak, artinya kan udah ada apa namanya? Sudah ada sounding ke sana. Sudah. Kemarin saya baca-baca juga sudah sounding di pihak Pemkab Sleman juga, pihak manajemen. Terus ya gimana ya, Pak ya? PSIM itu kan ruhnya Mandala, Pak. Ya memang benar. Ruhnya itu Mandala. Ya artinya kan ya kalau bisa sebisa mungkin itu harapannya itu tetap bisa pakai Mandala manajemen. Itu karena kan ya balik lagi ya ruhe ini Mandala itu tadi, tapi ya nanti kita lihat kondisinya seperti apa. Semoga saja ya tetap Mandala itu bisa dipakai walaupun nanti akan di pertengahan musim atau seperti apa kita juga nggak tahu. Tapi kan ya mungkin kalau dari segi kacamata yang paling siap ini di DIY ini stadion yang paling siap memang Maguwo. Nggak kamu kompori, Bang, mbok di Maguwo aja gitu. Sudah kita. Oh, kok ya melu kompor udah. Ya semua kan kompak toh, Pak. Oh iya. Ya terakhir saya baca memang ada opsi akhirnya opsinya ke Maguwo. Maguwo. Dan apa ya Mas ya? Konsep berbagi antara PSIM sama PSS ini kan sebenarnya kan berbagi stadion ya dalam tanda Lama ya. sudah lama, dalam arti kan dulu waktu masih Mandala Krida Purba itu tau. Iya. Lama itu Mandala Krida Purba itu apa namanya? Nah itu Mana istilah purba. nah itu apa namanya? PSS itu kan pernah main di Mandala. Di Tridadi tau dulu. Mandala juga Mandala dulu. Pernah di Mandala. Pernah berbagi dengan PSIM dan waktu itu juga pernah juara juga ya Mas ya, PSS di sana ya. Juara Liga 2. Lupa aku. Liga apa? Pokoknya yang bukan Liga 1 ya. Nah, Ya jelas bukan Liga 1 ya. Pernah menjadi juara juga di sana. Artinya kan konsep berbagi ini kan sudah lama ini. Nah, semoga saja mungkin awal-awal musim nanti ya PSIM bisa berbagi dengan PSS ini bisa berbagi dengan saudara tuanya ini di Maguwo, Pak. Ya. Nah, itu nanti seperti itu. Kalau kamu sebagai pendukung PSM harapannya di mana? Yo nanti bae sing penting nih. Sing penting ning lingkup Maksudnya nggak gratis. Sing penting di lingkup DIY. Yang penting di lingkup DIY karena kan ya kalau di Magelang nanti akses dan sebagainya kan nanti soal keselamatan teman-teman supporter Bensin juga ya mau bensin jadi pertimbangan juga toh. Jadi pertimbangan apa namanya manajemen juga karena kan yo balik lagi supporter ini kan sangat luar biasa kalau mendukung ini dan mereka berani taruhan nyawa. Kita tetap juga mikirin itu manajemen tampaknya. Terus training ground katanya lagi cari, Bang. Ya, Pak. Lagi positif berarti itu ya. Benar ya? Ya, kayaknya baru Kemarin udah nggak bisa. kemarin nggak bisa. Iya. Ya mungkin ya kemarin. Kemarin kan udah dibangun ini ya, gedung Dewan ya. Ya. Oh, susah tuh. Nah, kemarin itu kan aku ketemu anggota Dewan Kota Mas ya. Anggota Dewan Kota yang sering nonton PSIM tuh, sering nonton terus itu. Nah, tanya, "Bu, lapangan apa?
Karang kota gede piye tinggo PSIM. Wangel Mas. Berarti Dewan ini juga mikir juga ya. Iya, ya itu. Katanya kan dulu pernah Stadion Karang tuh dibangun buat latihan PSIM juga. Nah, tapi Angel lu piye? nggak tahu ya pihak Pemkot nanti seperti apa. Orang SSB aja dosa 4 tok aku. SSB itu nggak pernah loh ada yang katanya itu. Ada yang latihan pakai karang itu sewanya katanya mahal. Oh, sewa. SSB itu. SSB itu yang ada di kota itu juga kesusahan untuk akses karang itu. Home base atau training ground kan nggak harus di kota toh, Pak. Ya, Bisa di kabupaten lain. bisa, Pak. Ya yang penting kan aksesnya dekat dengan kota Jogja gitu loh. Ataukah itu di Sleman atau di Bantul itu kan nggak apa-apa. Ya. Training ground itu kan. Nah nanti mainnya kan tetap misalnya, nah kalau kalau Mandala sudah siap kan mungkin bisa, karena cari lahan di kota Susah. sekarang bukan susah, Bang, mahal. Ya. Mahal untuk apalagi kan butuh berapa hektar ya. Kalau untuk training ground minimal ada 3 lapangan kan, 3 lapangan latihan. Ya, nggak ada kok. Kalau di kota ini kan sudah sulit, untuk mencari luasan lahan yang seperti itu. Tapi mungkin kan bisa dalam artian sewa. Sekarang kan juga banyak aset-aset milik Pemprov atau Pemkot yang bisa disewa untuk jangka panjang gitu, atau aset milik keraton atau miliknya sultan gitu kan, bisa dipakai untuk sewa itu dalam jangka waktu lama gitu kan. Nah itu mungkin kan nggak harus beli tanah bedolan gitu kan, mari kan nggak bisa sewa, kita bikin fasilitas training ground. Apalagi Sultan kan salah satu Dulu mantan pengurus ya PSIM ya. Oh, kalau dulu ketua umum biasanya dulu, zaman dulu gitu kan. Nah, kalau nggak salah kan salah satu ada sahamnya lah kalau nggak salah di PSIM ini kan. Nah ini mungkin bisa meminta bantuan. Arsa dalam. Still kayak Polda itulah bangun Polda baru kan, bisa pinjam lah, pinjam lahan Sultan Bro. Tol aja bisa pinjam, apalagi ya, Lapangan atau malah mungkin kerjasama nanti lapangan ini yang dikelola PSIM, nanti segala sesuatunya sudah dari PSIM, kerjasama kolaborasi gitu Pak. Ya tapi kalau klub lain mau tim lain yang misalnya tim desa main-main di situ nggak bisa. Iya. Ya karena itu kan dibutuhkan oleh PSIM gitu kan. Nah, ya memang harus punya sendiri. Ya punya sendiri kan banyak caranya gitu loh. Minjam, sewa lahan. Kalau enggak ya pengen agak jembar ya daerah Bantul itu juga masih banyak tanah kosong gitu kan. Kalau enggak Sleman itu yang dekat-dekat situ itu, atau mungkin di daerah mana lagi ya? Kulon Progo. Kulon Progo kejauhan. Kamu ya pusing gitu kan. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau Kulon Progo ini nggak begitu jauh juga karena kan ada bandaranya juga. Ya, dan mungkin lahan di sana nggak semahal di sama Sleman. Di Bantul dan Sleman. Ya mohon maaf ya. Tapi kalau sekarang kan semuanya udah naik semua di DIY ini. Lahan di DIY ini sekarang meskipun di pelosok itu juga daya tariknya tinggi ya. Ya Bang. Iya. Ya mungkin kalau enggak ya di mana lah daerah Kalasan atau yang agak deket kota itu kan juga banyak itu. Ya mau opsi setelah Kenari akan dibangun kantor dewan, otomatis di mana mereka latihan nantinya? Ya mungkin di Mandala lagi. Oh, bayar lagi, udah billing lagi ya? Iya, Mandala kan musim kemarin kan juga di Mandala. Tapi nggak efektif ya sebenarnya kalau latihan di stadion dia. Rusak ya rumputnya. Mandala, terus ada Mboko Harjo juga kemarin Mas. Di Mboko Harjo. Ya yang jelas kalau memang menuju tim profesional gitu kan, maksudnya sebuah tim yang punya level tim sepak bola yang lebih tinggi, itu ya harus punya training ground. Training ground ya. Training ground maksudnya ya kita main bola itu kan yang utama itu latihan. Ya, kalau saya sekarang mau latihan kudu golek lapangan kan ya lucu. Ya toh Bang. Nyewa nyewa meneh. Nek ora nyewa kadang wis kesewa sik ning tim desa, terus harus pindah cari lain, dadak otang-otang. Nah, maksudnya kalau training ground itu kan maksudnya di situ ada kantornya, kemudian di situ aktivitas manajemennya di situ, pelatih juga di situ, pemain meskipun nggak tinggal di situ, tapi juga setiap hari kan berangkatnya ke situ untuk latihan gitu kan, makan di situ, kemudian ada gym di situ.
pokoknya komplit jadi kayak training center gitu. Iya. Nah di situ bisa dicek, bisa dipantau kondisi pemain itu seperti apa, tingkat gizinya, tingkat kebutuhan asupan makanannya, terus kondisi kesehatan pemain juga bisa terpantau. Dan selain itu aktivitas administrasi juga akan terfokus di situ, dan pemain itu akan merasa bahwa saya benar-benar profesional ini, karena kalau misalnya mau nambah latihan, misalnya nambah gym, nggak perlu harus ke tempat nge-gym yang harus bayar lagi, di situ udah tersedia. Ya idealnya kan seperti itu. Dan itu kan jadi aset ya, maksudnya aset dari klub profesional. Dan itu ya kadang hal itu kan dipandang sebelah mata ya. Tapi kebutuhan utama kan sebenarnya itu tempat latihan. Gimana kita mau main bagus kalau latihan aja kita mau nyari sulit ya, kan? Gitu. Kadang di Yes juga kemarin. Dan mahal di situ, soalnya mahal sekali di situ. Nah, ya makanya kan sering pindah-pindah. Dan nggak tentu gitu kan. Nah kalau belum lagi perjalanan, gitu kan, perjalanan dari mes atau ngumpul ke orang gitu kan. Nah kalau misalnya di training ground seperti itu kan, kalau misalnya ada pemain yang kecapean setelah latihan atau ada cedera, kan bisa langsung direhabilitasi di situ juga, langsung dicek gitu kan. Atau pemain yang sakit di situ ada kliniknya juga. Ya training center komplit lah, kayak TC punyanya klub-klub kayak Bali United contoh itu, kemudian Dewa itu kan bagus gitu. Nah, kita kan juga seneng kan, bangga, PSIM. Nah misalnya gue liputan ya gampang, tinggal nongkrong di situ aja kan, informasi banyak di situ. Kamu nyari manajer ya di situ, nyari pemain ya di situ, ya toh. Nah di situ mungkin ada media centernya, ketemu konco-koncomu barang gitu. Iya bang. Jadi lebih enak di situ. Jadi kita bisa melihat setiap hari aktivitas pemain gitu. Itu loh bang. Ya bang, jadi selama jeda ini belum ada kegiatan apapun ya di PSIM ya? Belum ada info apapun terupdate soal PSIM Jogja ya? Belum ada. Kalau ada tenang aku nggak berita terus mas. belum ada. Cilina akan dihubungin lagi Pak Cilina? Ya kemarin respon sih. Kemarin respon bilang begini, maaf ya mas, saya masih sibuk banget. Oh ini berarti proses sedang berjalan. Kalau sibuk banget ini karena gini bang, karena administrasi pemain itu juga nggak mudah, masih banyak tetek bengek yang harus di serampungan gitu. Kalau belum lagi ini kan pasti Cik Liana ini kan dealing dengan calon-calon support sponsor ini juga jalan terus kan. Karena dia yang cari duit istilahnya. Nah itu lebih bagus jawabannya seperti itu. Kalau misalnya jawabannya panjang lebar gamble gitu, wah ini ojo-ojo orang ngopo-ngopo iki gitu kan. Nah, kalau saya sih malah mending itu, wah berarti ini tenanan itu loh bang. Berarti ini ya kita menunggu tunggu kejutan dari PSIM, terutama pemain-pemainnya gitu kan. Dan regulasinya juga belum pasti toh Pak. Belum pemainnya berapa musim ini 8 atau 11 kan ini kan juga belum pasti, ini kan juga akan pasti menjadi pertimbangan toh. Pasti. Anggarannya juga nanti. Oke. Ada lagi? Kita cukup kedinginan ini. Oke. Ya semoga saja kita mendapatkan kabar terbaik ya bagi PSIM Yogyakarta untuk menyambut musim Liga 1 musim mendatang. Sekian podcast Main Bola Radar Bijar ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.